Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiji Arum dalam acara Menuju Surgamu. Bagaimana kabarnya sahabat solehah? Semoga sahabat semua senantiasa berada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dapat menyapa kembali sahabat semuanya pada kesempatan ini. Pasti sahabat semua udah pada penasaran nih, siapa yang akan kami undang pada pagi hari ini. Hari ini kita kedatangan salah satu sahabat kita, seorang hafizoh yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua tentang bagaimana sih caranya menghafal Al-Quran dengan mudah. Langsung saja kita panggil sahabat kita, Mbak Diah Ayu Lukitasari. Assalamualaikum Mbak Diah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Wiji, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, pasti udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di benak sahabat semuanya untuk Mbak Diah. Saya sudah rangkum beberapa pertanyaan yang insya Allah dapat mewakili pertanyaan dari sahabat semuanya. Langsung saja ke Mbak Diah. Mbak Diah, apa sih yang memotivasi Mbak Diah, yang mengetuk pintu hati Mbak Diah untuk serius mulai menghafalkan Al-Quran? Motivasi saya yang pertama karena kedua orang tua saya Mbak Wiji yang pasti. Karena saya ingin memberikan mahkota nanti di surganya kelak gitu Mbak Wiji. Apalagi saya anak satu-satunya Mbak Wiji yang hanya bisa diharapkan oleh orang tua saya, cuma hanya saya kayak gitu. Mulia sekali ya motivasi dari Mbak Diah tadi. Mbak Diah, kapan sih pertama kali Mbak Diah mulai menghafal Al-Quran? Pertama kali saya mulai menghafal Al-Quran itu waktu MTS Mbak Wiji. Setelah itu saya berhenti, kan SMA saya berhenti. Setelah SMA itu saya lulus. Setelah lulus saya memutuskan untuk pesantren dulu Mbak Wiji. Baru setelah itu kuliah, seperti itu Mbak Wiji. Di mana sih Mbak Diah melanjutkan menghafal Al-Quran itu? Saya melanjutkan Al-Quran itu di salah satu pesantren di Bogor ya Mbak Wiji. Seperti itu Mbak Diah. Waktu Mbak Diah pertama kali nih menghafal Al-Quran waktu MTS, berapa juz sih Mbak Diah yang dapatkan pada saat itu? Waktu MTS itu saya hanya mendapatkan 2,5 juz saja Mbak Wiji. Seperti itu. 2,5 juz itu menurut kita sudah banyak ya sahabat, karena kita sendiri juga orang-orang awam dan mungkin sahabat semuanya bisa termotivasi oleh Mbak Diah ini. Mbak Diah, saya mau tanya lagi nih, apa sih tantangan dan hambatan yang dilalui Mbak Diah selama menghafal Al-Quran ini? Tantangan saya waktu menghafal di pesantren dulu ya Mbak Wiji. Waktu di pesantren dulu itu yang pertama karena jauh sama kedua orang tua saya ya Mbak. Jarang nggak pernah ditengok juga. Jadi kayak ada sedikit beban kayak gitu. Setelah itu saya orangnya pelupa Mbak Wiji. Setelah saya selesai pesantren, ada lagi hambatan yang lebih berat lagi Mbak, yaitu sosial media Mbak Wiji. Apalagi sekarang anak muda kan pasti lebih condong ke sosial media ya Mbak Wiji, seperti itu. Terus sama lingkungannya juga kayak gitu, karena kayak kalau di pesantren kan bareng-bareng sama-sama kayak gitu ya Mbak, ngafal bareng. Yeah. Jadi semangat seperti itu Mbak. Terus kalau di rumah tuh lebih kayak ya Allah kayak gitu, jarang ada yang nyemangatin kayak gitu Mbak Wiji. Kalau sama-sama kan ayo bisa, ayo jangan malas kayak gitu ya Mbak Wiji. Jadi Mbak Diah butuh penyemangat nih. Ayo kawan-kawan kita semangati Mbak Diah. Mbak Diah tadi kan bilangnya kalau di rumah itu lebih susah ya daripada di pesantren. Mbak Diah sendiri kan
masih kuliah kan. Bagaimana sih cara Mbak Diah mengatur waktu untuk belajar dan menghafal Al-Quran? Kalau saya pribadi ya Mbak Wiji, saya menghafal itu sebelum subuh. Sebelum subuh saya menghafal dulu Mbak Wiji, sedapatnya seperti itu Mbak. Setelah itu kalau setelah jam 7 ya Mbak kan udah mulai aktivitas. Nah saya aktivitas seperti biasanya sih Mbak Wiji. Dan saya lebih sering mendengarkan murotal seperti itu Mbak. Seperti itu ya. Mbak Diah sendiri tuh bagaimana sih caranya menghafal Al-Quran? Dari Mbak Diah sendiri kan setiap orang mesti mempunyai berbagai macam cara kan. Kalau Mbak Diah sendiri bagaimana cara menghafal Al-Qurannya? Kalau dari saya pribadi ya Mbak Wiji, saya menghafal Al-Quran itu harus menggunakan artinya seperti itu Mbak Wiji. Dulu waktu awal-awal saya sempat kesusahan ya Mbak menghafalnya, karena saya belum menemukan cara mana yang saya hafal yang bagus buat saya seperti itu Mbak Wiji. Bukan bagus sih, maksudnya biar saya cepat menghafal seperti itu Mbak Wiji. Gitu. Seperti itu ya Mbak Diah. Mbak Diah berikan kita motivasi untuk kita supaya kita tuh juga bisa terketuk pintu hatinya seperti Mbak Diah untuk memulai menghafal Al-Quran ini. Motivasi saya, ayo kalian bisa, ayo sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah, menjadi penghuni surganya Allah seperti itu Mbak Wiji. Nanti kita saling tolong menolong seperti itu Mbak Wiji. Masya Allah. Saya sebagai pembawa acara rasanya Masya Allah sekali pada pagi hari ini. Mbak Diah, apa sih tips-tips dari Mbak Diah untuk kita semua sebagai ya bisa dikatakan awam lah dalam mengerti Al-Quran ini untuk bisa mulai menghafal Al-Quran? Tips saya ya Mbak, yang kadang kan semua orang kadang susah ya untuk menghafal. Kok susah banget, kok nggak hafal-hafal seperti itu. Yang pertama, niatkan dulu Mbak, niatkan dulu tujuan kita menghafal Al-Quran itu mengapain sih kayak gitu. Nah tujuan kita menghafal kan karena Allah ya Mbak ya. Jadi niatkan itu karena Allah Ta'ala seperti itu Mbak Wiji. Setelah itu banyak berzikir, banyak mohon ampunan seperti itu Mbak Wiji. Jangan lupa sholat sunnah, apalagi sholat tahajud ya Mbak ya. Itu sangat membantu Mbak Wiji seperti itu. Mbak Diah sendiri gimana ya? Kita kan sebagai orang awam, bagaimana caranya memulai menghafal Al-Quran dari pertama? Apakah dari awalnya atau apakah dari belakangnya juz 30 atau bagaimana menurut Mbak Diah sendiri? Itu sebenarnya sama saja ya Mbak Wiji, tergantung dari orangnya. Kalau saya pribadi, saya lebih condong ke juz 1. Waktu dulu pertama itu saya hafalnya juz 1 terlebih dahulu Mbak Wiji, seperti itu. Jadi itu tergantung orangnya ya? Iya. Kalau menurut Mbak Diah sendiri tuh harus ada target gak sih kalau menghafal Al-Quran? Kayak sehari harus segini atau minimal sehari saya harus mengulangi bacaannya seperti itu? Kalau saya menghafal ya Mbak, menambah itu saya sarankan untuk tidak menargetkan ya Mbak ya. Kalau kita menargetkan, kita nanti cepet lelah seperti itu Mbak. Kadang kayak kok aku nggak sampai target kayak gitu Mbak. Jangan mentargetkan hafalan seperti itu. Tapi kalau untuk yang murojaah, kita emang harus sering-sering murojaah ya Mbak Wiji. Kadang itu saya juga gimana ya Mbak, namanya juga manusia ya Mbak ya, pasti lelah. Karena menghafal yang gampang, tapi istiqomah itu yang susah seperti itu Mbak Wiji. Masya Allah sekali ya Mbak Diah. Tips-tips dari Mbak Diah tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmu yang diberikan Mbak Diah tadi dapat menghantarkan kita lebih dekat menuju surganya.
Terima kasih ya Mbak Dia sudah berkenan hadir dalam acara Menuju Surgamu pada pagi hari ini. Ya Mbak Wiji, sama-sama. Semoga bermanfaat ya Mbak Wiji. Ya, amin, Allahumma amin. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada sahabat solehah dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa tetap saksikan Menuju Surgamu setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PS TV. Saya Wiji Arum, pamit undur diri. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.